Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan ya, kita bersyukur karena kasih setia Tuhan, hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, marah tanpa berbuat dosa. Ya, tema kita hari ini adalah marah tanpa berbuat dosa. Ayat firman Tuhan yang akan menjadi dasar perenungan kita terambil di dalam kitab Efesus pasal yang keempat. Kasih Pak Ungki. Efesus 4 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-27. Ini akan menjadi dasar pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Saya mengajak untuk kita boleh memperhatikan ayat firman Tuhan dan saya akan membacakan untuk kita semuanya. Efesus 4 ayat 26 dan 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, berbicara tentang marah ya. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang tidak pernah marah? Ada? Kalau ada saya mau berguru gitu ya. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang marah, hampir kebanyakan di antara kita lah ya, hampir semua boleh dikatakan, kita pasti pernah yang namanya marah ya. Marah itu manusiawi. Setiap kita bisa marah dan itu sesuatu yang normal ya. Marah itu manusiawi. Tetapi kemarahan yang berakibat dosa itu dilarang. Ya, marah yang mengakibatkan dosa itu dilarang. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara kita akan belajar tentang marah yang tentunya tanpa berbuat dosa. Marah pada dasarnya merupakan emosi normal yang dimiliki oleh setiap kita. Baik anak kecil, remaja, pemuda, orang dewasa, bahkan orang lanjut usia pun bisa marah. Ya, setiap kita bisa marah. Dan terkadang memang dalam situasi tertentu kita perlu marah. Ya. Nah, kemarahan Bapak Ibu Saudara paling tidak ada dua macam. Ya. Kemarahan yang pertama adalah kemarahan yang membangun. Ya, ada loh kemarahan yang membangun. Misalnya kita tahu anggota keluarga kita, teman, saudara misalnya melakukan satu kesalahan. Kita mengingatkan, bahkan terkadang kita perlu marah untuk memarahi supaya dia tahu. Ya, ketika dia tahu, dia akan sadar dan dia akan memperbaiki dirinya. Itu marah yang membangun. Tetapi ada juga marah yang merusak. Ya, biasanya bukan masalahnya yang dibahas, tetapi pribadi orangnya. Apalagi biasanya marah terlalu sering. Ya, sedikit-sedikit marah, marah kok sedikit-sedikit gitu ya. Seringkali itu terjadi di dalam kehidupan kita. Terlalu dalam ya marahnya karena sudah lama disimpan. Sehingga kecenderungannya akan menyerang orang lain. Wah Bapak Ibu Saudara mulai ingat-ingat ya. Oh benar. Ada dulu saya dimarahin. Gak tahu. Baru pulang nyampe rumah. Udah dimarah-marahin. Kalau gak marahin yang di rumah. Yang pulang kerja yang marah-marahin yang di rumah. Bisa jadi karena habis dimarahin pimpinan begitu ya. Nggak berani sama pimpinannya. Ya yang di rumah lah yang kena. Bapak Ibu Saudara berbicara tentang marah paling tidak ada 3 pola. Ya, saya membawa sebuah ilustrasi minuman soda. Tenang Bapak Ibu Saudara, ini nggak akan saya minum di sini. Ya, kalau kita berbicara tentang emosi marah itu boleh digambarkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama seperti botol ini kalau ini dikocok begitu ya. Dibiarkan lama-lama ya bisa sih jadi tenang. Ya baik-baik saja dia ya. Tetapi ketika habis dikocok begitu ya. Kena marah dan lain sebagainya. Tiba-tiba terus dibuka. Itu bisa mengeluarkan cairan yang di dalamnya. Begitu. Nah gambaran ini Bapak Ibu Saudara menjadi pola kemarahan di dalam kehidupan. Paling tidak ada 3 pola yang biasanya terjadi di dalam kehidupan seseorang. Di mana orang itu marah. Yang pertama. Dia marah dengan cara meledak di dalam. Biasanya mereka akan menyangkal kalau dirinya sedang marah.
Biasanya kalau pasangan suami istri sangat kelihatan. Ma, lagi marah ya? Enggak. Mama marah ya kayaknya? Enggak, siapa bilang marah? Enggak ada kok aku marah. Dia bilang marah. Dia menyangkal dirinya. Kalau dirinya sebenarnya sedang marah. Yang kedua, meledak ke dalam, yaitu dia mengalami atau seperti ditekan, dipendam, yang kemudian dilampiaskan ke hal yang lain. Sehingga terkesan dapat mengendalikan diri. Dia memang tidak menyampaikan, tapi dia menyimpan di dalam. Ada kegeraman di dalam dirinya. Ini biasanya bisa terjadi karena apa? Dia tidak berani. Dia tidak mau melakukannya. Dan dia mau tetap dilihat sebagai orang yang mengendalikan diri. Tetapi ada juga marah yang meledak ke dalam dengan cara apa? Melupakan. Berusaha melupakan, tetapi sebenarnya kalau boleh jujur, nggak bisa. Waktu mau melupakan, ingat lagi. Aduh, kata-katanya ya. Kok ya harus kata-kata itu sih yang keluar? Sikapnya, perlakuannya. Tapi dia nggak bisa apa-apa, saudara. Akhirnya dia berusaha untuk melupakan, tetapi memang tidak bisa dilupakan. Pola yang selanjutnya yaitu meledak keluar. Ya, seperti tadi kalau dikocok, kemudian dikeluarkan, dibuka, akan keluar. Biasanya pola yang keluar ini dia akan memukul benda tertentu, bahkan tidak jarang orang tertentu. Terkadang juga berteriak, memaki, sehingga seolah-olah dia lega rasanya. Saya pernah menjumpai ada satu orang begitu, kalau marah saudara, dia pukul tembok seperti itu ya. Dia jengkel lampiaskan ke tembok itu. Padahal temboknya nggak salah. Ada beberapa lempar piring. Kayak piring terbang begitu saudara ya. Dia gak berani sama orang, dia lempar piring. Tetapi ada juga yang nekat. Dia langsung berikan tumbukan. Dan dia rasa sudah puas. Tetapi tidak jarang, dia tidak berani memukul. Dan dia tidak mau melakukan KDRT. Tapi dia menyerang dengan perkataan. Perkataannya sangat menyakitkan. Menusuk, bahkan seringkali melukai. Merendahkan. Belum lagi bawa-bawa keluarga, bawa-bawa masa lalunya. Sehingga membuat orang memang tujuannya adalah melukai. Amarah yang dikeluarkan memang lebih berbahaya. Tetapi Bapak Ibu Saudara ada juga pola yang ketiga. Yaitu dikelola dengan baik. Mengungkapkan kemarahan, misalnya kita berkata, saya sebenarnya marah loh sama kamu. Kita jelaskan kemarahannya. Atau kita juga bisa berkata, saya sebenarnya merasa gak nyaman loh dengan sikapmu. Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya bisa dikelola dengan baik, gak ada masalah. Dan itu baik, karena di sana kita akan semakin mengenal apakah itu pasangan kita, apakah itu anggota keluarga kita. Dalam satu percakapan, dalam pernikahan, kebanyakan orang waktu mau menikah, kalau ditanya berapa persen kamu mengenal pasanganmu? Ya 80-90 lah Pak. Kalau ditanya. Tapi kalau boleh jujur, sebenarnya kita menikah dengan pasangan kita paling banyak itu cuma 5%. Kita mengenal pasangan kita, walaupun kita sudah terbuka semuanya. Karena ada 95% kita tidak tahu pasangan kita. Sehingga dalam perjalanan pernikahan, di sana kita boleh mengenal satu dengan yang lain. Sehingga jangan heran, akan ada banyak hal yang mengejutkan di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, inilah marah. Sisi kemarahan dapat juga muncul dalam bentuk harga diri yang rendah. Dia menjadi orang yang minder karena dia tumbuh dalam kondisi yang tidak berdaya. Selalu kena marah, mau melawan tidak berani, mau mengungkapkan juga tidak ada kekuatan di dalamnya. Akhirnya dia akan menjadi orang yang minder, tidak percaya diri ketika dia ketemu dengan orang lain. Apalagi kalau dia sudah disempat disalahkan. Akan sangat mudah sekali. Tapi ada juga kemarahan dapat muncul dalam bentuk mudah marah. Mudah sekali tersinggung walau hanya dengan hardikan kecil. Ada ya orang gampang tersinggungan? Lihat status media sosial temannya begitu ya, update status temannya. Nyinggung saya dia.
dia pikir dia lebih baik. Ada orang-orang tertentu saudara sangat mudah sekali tersinggung. Padahal ketersinggungan itu adalah sebuah pilihan. Kita bisa kok nggak tersinggung. Tapi banyak orang memilih untuk kita tersinggung. Yang padahal belum tentu status itu diberikan kepada kita. Beberapa pilihan yang lain kemarahan juga dapat muncul di dalam hal sulit menyatakan emosi marah pada orang yang punya otoritas. Sekalipun sebenarnya kita jengkel banget. Ini kerjaannya belum selesai, sudah ditambah lagi pekerjaan yang lain. Ini sudah ditambah lagi, suruh lembur lagi. Penting kalau ada lemburannya. Kerjaan nambah, tapi nggak ditambahin. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang kadang mengalami situasi kondisi ini dan dia sangat sulit menyatakannya. Hanya bisa apa? Ngomong di dalam hati. Pulang marah-marah sama pasangannya, anak jadi korban. Sangat mungkin terjadi. Di sisi lain ada juga karena kemarahan juga dapat muncul dengan apa? Gampang curiga. Jatuh dalam membaca pikiran orang. Penuh kecurigaan. Dia pasti punya maksud yang lain. Dia pasti berencana untuk merusak keluarga kami. Sangat mudah sekali Bapak Ibu Saudara untuk curiga. Dan tidak jarang mereka juga menjadi orang yang tidak puas. Sehingga terperosok dalam kompetisi yang tidak sehat. Sehingga jangan heran kadang di dalam dunia kerja mereka akan menjadi orang-orang yang menunjukkan diri mereka menjadi orang yang lebih baik. Untuk mereka boleh mendapatkan sebuah pengakuan. Ketika kemarahan atau marah ini tidak dikelola dengan baik, ini bisa berdampak kepada dosa. Kemarahan perlu dikelola. Jika tidak, akan menjadi virus yang membuat hati dan komunikasi kita menjadi rusak. Karena tanpa sadar akan mengganggu sistem pernikahan. Jangan heran dalam pernikahan ya, sering banyak konflik. Karena apa? Sebelum menikah konfliknya tidak diselesaikan. Enggak apa-apa, nanti dia juga baik. Enggak apa-apa, nanti dia juga berubah. Kadang banyak orang berpikir demikian. Enggak kok, pasti berubah kalau udah nikah. Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Penting sekali itu diselesaikan. Jika memang kita sudah tahu kecenderungan itu. Selain mengganggu sistem pernikahan, juga mengganggu hubungan dengan pasangan dan juga anak. Ada pasangan keluarga begitu ya, dikit-dikit marah. Nggak tahu, nggak ada angin, nggak ada hujan, marah. Ada aja bahan untuk marah. Kalau tadi pemimpin pujian ada begitu banyak alasan, bahkan ribuan untuk kita bersyukur ya. Kalau orang ini enggak, bukan untuk bersyukur, ada banyak ribuan untuk ada celah untuk marah. Itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara kalau orang menyimpan kemarahan. Anak juga bisa jadi korban. Dalam kehidupan karir juga itu akan sangat berpengaruh. Dalam dunia kerja, persahabatan, termasuk dalam hal kerohanian. Ini menjadi satu tantangan yang memang tidak mudah. Beberapa hari yang lalu Bapak Ibu Saudara, saya diundang untuk hadir menjadi mediator. Ya, untuk memediasi. Ceritanya ada pasangan keluarga. Mereka mengajukan perceraian. Mediasi pertama gagal, sehingga diberikan waktu untuk mediasi kedua. Nah di dalam mediasi yang kedua ini saya diminta hadir untuk membantu memediasi mereka, begitu. Saya nggak kenal sih dengan keluarga ini, cuman orang yang mengajak saya kenal dengan saya. Akhirnya oke, saya hadir, janjian jam berapa, begitu saya datang lebih awal dengan harapan saya bisa bertemu, saya bisa berdialog lebih awal, sehingga saya tahu titik permasalahannya apa. Saya datang ke pengadilan, saya juga nggak kenal, saya cuma lewat telepon. Saya teleponan, bapaknya ditelepon di sebelah saya. Halo, ya Pak, Bapak di mana? Saya di depan pengadilan. Loh, saya di depan juga, Bapak di mana? Kami lihat-lihatan begitu ya. Oh Bapak ya, oke, kita masuk. Pas masuk saya tanya, Pak sebenarnya ada apa sih? Jadi gini Pak, satu malam saya mendengar istri saya teleponan. Tengah malam Bapak Ibu Saudara. Saya dengar-dengar kok ada suara laki-laki. Ya, terus saya masuk. Saya tanya, Ma, langsung dimasukin ke dalam bajunya Pak. Saya curiga dong. Saya tanya, Mama telepon sama siapa? Enggak ada saya telepon sama siapa-siapa.
Kok tadi ada suara laki-laki? Nggak ada. Saya cuma main TikTokan katanya. Hari-hari ini banyak ya orang-orang main TikTokan ya. Sampai malam, sampai pagi ya. Bahkan sampai nggak tidur ya. Dan banyak korban juga di sana. Korban TikTokan. Sangat banyak sekali. Perceraian ya. Pertengkaran rumah tangga. Karena banyak lupa tugas keluarga hanya gara-gara main TikTokan. Ribut saudara. Malam itu ribut sampai pagi. Pikir si bapak ini udah selesai. Ternyata beberapa hari kemudian si bapak ini menerima surat dari pengadilan. Dia mendapatkan panggilan bahwa dia mau diceraikan. Menariknya bapak ini yang diceraikan. Beberapa tahun yang lalu saya menghadiri juga di pengadilan si bapak yang mengajukan perceraian karena ketahuan memang dia melakukan perselingkuhan. Si istri berharap sih tidak bercerai karena dia tahu tetaplah aku mau menjaga keluarga ini. Tahun ini saya terkejut. Seorang ibu yang mengajukan untuk perceraian. Oke Pak, kita bicara. Saya baru mendengar sebelah pihak. Karena bagi saya kalau mendengar sebelah pihak kan ya gimana ya, informasi kurang kuat. Ibu mana Pak? Saya bilang. Itu Pak katanya. Oke, saya bicara dulu sama ibu. Saya ketemu begitu ya. Ibu benar mengajukan gugatan perceraian. Dia cuma ngangguk saudara. Oke, ibu kenapa mau cerai? Saya bilang. Dia gak mau ngomong saudara. Beberapa kali. Lah kalau ibu gak mau ngomong, lah gimana kita bisa tahu masalahnya? Aduh agak repot. Saya tanya sama bapak ini. Ibu orang apa Pak? Ibu orang ini. Oke. Saya pakailah logat bahasa si ibu ini ya. Saya dengan logat tertentu, baru dia mulai nyaman. Oke Bu, kita bicara sebelah sana yuk, saya bilang. Bapak sini dulu ya. Oke. Ngobrol sama ibu ini mulai buka maskernya. Dan dia mulai tarik nafas, dia bercerita. Sebenarnya Pak, apa yang dituduhkan itu gak benar. Sudah 3 tahun ini saya memendam sakit hati sama dia. Kasar sekali omongannya. Melukai hatiku. Bukan hanya aku Pak, tapi juga keluargaku. Perkataannya sungguh menyakitkan. Ditambah lagi Pak, anak saya bilang, kalau mama tidak menceraikan papa, saya mau bunuh diri. Itu Pak, yang membuat saya akhirnya mengeluarkan surat gugatan cerai. Waktu saya mendengar, saya hanya terdiam. Saya juga bingung mau ngapain. Oke, tapi Bu, kalau misalnya Bapak mau sadar, tobat, dan tidak melakukannya gimana Bu? Enggak mau, tetap cerai. Kalau Bapak nanti jadi baik Bu, berubah begitu, enggak mau, tetap cerai. Saudara bisa bayangkan, luka yang dalam, kemarahan yang panjang, membuat si ibu ini mengalami kepahitan. Sehingga keputusan perceraian itu memang harus diambilnya. Tiba-tiba dari pengadilan memanggil, akhirnya mereka masuk ke ruang untuk membicarakan kembali. Baru saya duduk, saya ketemu dengan satu bapak, dia senyum dengan saya. Pak Esau, iya Pak, ngapain? Saya digugat cerai Pak. Loh kenapa? Gak tahu. Istri saya selingkuh, tapi saya yang digugat cerai. Ngeri saudara. Begitu banyak masalah, amarah. Kadang pelaku yang merasa jadi korban. Kebetulan di situ saya ada kenal satu panitera muda, saya tanya, Bapak banyak kasus ya sekarang kayak gini? Banyak, apalagi masa pandemik dan setelah pandemik. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita tidak mengalami memang perceraian ini. Kita mungkin tidak digugat untuk bercerai. Tapi bisa jadi kita juga mengalami kemarahan-kemarahan tertentu yang selama ini kita simpan. Apakah itu perkataan dari pasangan kita, perkataan yang menyakitkan dan mungkin itu melukai yang selama ini cukup dipendam. Cuman bedanya mereka gak berani menceraikan. Mungkin kalau cerai boleh, mereka akan memilih untuk bercerai. Dan mungkin itu jalan yang terbaik.
Ini menjadi satu tantangan, menjadi bagian pergumulan kehidupan kita hari-hari ini. Ketika kemarahan tidak lagi bisa dikelola dan dikuasai dengan baik. Sehingga banyak orang menyelesaikan masalah bukan tanpa masalah. Tetapi justru menyelesaikan masalah dengan menambah masalah. Ada satu pesan menarik Bapak Ibu Saudara yang saya pernah baca dalam sebuah tulisan. Jangan mengambil keputusan saat marah. Dan jangan membuat janji saat sedang bahagia. Kenapa? Karena sering kali ketika kita sedang marah, ada kejengkelan, ada luka, ada banyak keputusan yang bisa kita ambil tanpa kita berpikir panjang. Dan kita akan menyesalinya setelah waktu itu berlalu. Hati-hati. Jangan pernah mengambil keputusan saat kita sedang marah. Karena bisa berakibat fatal. Demikian juga jangan membuat janji saat bahagia. Karena seringkali ketika kebahagiaan itu sudah tidak ada atau berkurang, maka janji tinggallah janji. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita menghadapi hal-hal yang demikian. Bagaimana kita bisa menghadapinya? Bersyukur firman Tuhan hari ini akan menolong dan memampukan kita untuk kita bisa menghadapinya. Di dalam Efesus 4 ayat 26 hingga yang ke-27 berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kalau kita boleh bagi, kira-kira pembagiannya begini. Apabila kamu marah, artinya kita bisa marah. Ya, kita bisa meluapkan kemarahan kita. Dan itu marah itu sesuatu yang normal sekali lagi. Tetapi hal yang perlu kita perhatikan, apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Marah sendiri bukan dosa. Tetapi marah yang tidak bisa dikuasai, bisa dikontrol, akan bisa membuat kita jatuh di dalam dosa. Dan kalau kamu marah, jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Kenapa? Karena bisa memberi kesempatan kepada iblis. Kita akan melihat satu bagian demi bagian. Yang pertama, kalaupun Bapak Ibu Saudara ya harus marah, ingat janganlah kita berbuat dosa. Ini penting. Karena seringkali kalau kita marah tanpa sadar, kita tidak bisa menguasai diri kita. Marah macam-macam. Bisa karena peristiwa-peristiwa yang menyakitkan. Apakah itu di dalam keluarga, apakah itu di dalam pekerjaan, dalam relasi, bahkan termasuk dalam pelayanan. Kita bisa marah. Ketika kita tahu pelayanannya nggak benar, ajarannya tidak benar, kita pasti akan marah dong. Dan kita tidak mungkin membiarkan kita hidup dalam ajaran yang tidak benar. Tapi ada juga marah karena ketidakpuasan, sakit hati, diperlakukan dengan tidak sepantasnya. Bahkan tidak jarang marah karena dikecewakan. Ada yang pernah dikecewakan? Kita udah berusaha menjaga kepercayaan, tapi kita dikecewakan. Atau ada di antara kita yang pernah dikhianati? Rekan kerja, kita bisnis bareng, sudah baik kita ditinggalkan, ditipu pula. Bisa membuat kita marah. Kemarahan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam kitab Efesus, Paulus memberikan surat ini kepada jemaat yang ada di Efesus. Paulus sendiri, Bapak Ibu Saudara, tidak pernah marah sih memang ketika dia dihina, difitnah, dimusuhi, atau diperlakukan semena-mena. Bahkan direndahkan dia nggak marah. Tapi dia menjadi marah ketika melihat ada orang yang memalsukan, memutarbalikan kebenaran Injil Kristus. Paulus marah karena itu adalah sebuah kebenaran. Seperti 500 tahunan yang lalu ya, ada seorang bapak Martin Luther. Dia marah akan ajaran yang tidak benar. Masa iya pengampunan dosa bisa diselesaikan dengan cara kita membeli surat indulgensia, surat penghapusan dosa. Enak dong kalau begitu saja. Yang penting saya punya uang, saya bebas melakukan dosa, bisa suka-suka saya. 500 tahun yang lalu Bapak Martin Luther marah. Dan berdampak sampai hari ini.
Bersyukur kita boleh memiliki ajaran dan pengajaran yang sehat. Dan Tuhan menjaga kebenaran itu. Dan kita bersyukur. Tetapi ada juga Bapak Ibu Saudara kemarahan yang terjadi yang berdampak pada dosa. Kemarahan yang tidak diinginkan oleh firman Tuhan adalah kemarahan yang didasarkan kepada dengki, kebencian, iri, kemarahan yang diungkapkan dan tentunya tidak bisa dikendalikan. Saya pernah ketemu Bapak Ibu Saudara, ada seorang anak muda datang menjumpai saya. Pak, kalau saya besar nanti, saya mau bunuh papa saya. Kenapa? Tiap malam saya melihat mama saya dipukuli. Sakit hati saya. Saya gak bisa balas, saya masih usia seperti ini. Tapi saya punya janji. Kalau saya nanti sudah dewasa, saya akan balas perlakuan papa saya. Ngeri Bapak Ibu Saudara. Ketika kemarahan itu diungkapkan. Sehingga tidak heran. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar kabar. Polisi tangkap pelaku pembunuhan, jasad dicor. Bayangkan seorang bos dimutilasi, kemudian dicor mayatnya. Waktu ditangkap ditanya, kenapa kamu sampai melakukan hal demikian? Bayangkan Pak, tiap hari saya dicaci maki. Saya dimarahin. Saya kan juga manusia. Saya dikata-katain. Emosi saya, marah saya. Memang dia aja yang bisa. Akhirnya dia melakukan tindakan ini. Marah yang demikian, marah yang tentunya menghasilkan dosa. Mungkin kita tidak melakukan tindakan kejahatan ini, tapi tanpa sadar kita melukai pasangan kita. Perkataan kita menyakiti pasangan kita. Sehingga pasangan kita terluka karena apa yang kita lakukan. Anak-anak kita, keluarga kita, orang tua kita, sangat mungkin terjadi. Dan masalahnya banyak di antara kita yang tidak menyadarinya. Jika demikian, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan mengingatkan, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi kalau sampai pun kita harus marah, mengeluarkan emosi kita, jangan sampailah terbenam. Dalam konteks saat itu Bapak Ibu Saudara, terbenamnya matahari menandakan pergantian hari. Sehingga jika melewati hari, maka dinyatakan hari itu sudah berganti. Sehingga diingatkan untuk tidak sampai berganti hari. Artinya jangan sampailah berlarut-larut, jangan sampai berlama-lama. Sehingga ada orang yang terkadang ya salah menafsirkan. Sehingga ketika marah begitu ya, kebetulan marahnya siang sampai sore ribut dengan pasangannya. Tahu nih sebentar lagi matahari akan terbenam. Dia bilang, tunggu dulu ya. Keluar dia. Bilang sama matahari. Matahari, jangan terbenam dulu ya. Belum selesai. Berapa lama? Tunggu sebentar. Udah terluka pasangannya, udah terluka orangnya. Dia bilang, oke, terbenamlah. Ada orang salah mengartikan. Atau ada juga, tunggulah sampai matahari terbenam dulu. Supaya lebih panjang. Matahari udah terbenam, baru dia mulai ribut. Berantem dia, ribut dia di sana. Sampai besok harinya. Karena perjanjiannya adalah matahari terbenam. Mungkin tidak itu yang kita lakukan. Tetapi ada juga sebagian orang. Mau pergi ke gereja nih. Dari rumah sudah gak nyaman. Sudah berantem terus. Di mobil ribut. Padahal mau ke gereja. Sudah sampai parkiran, dia bilang, udah ya, kita selesaikan dulu. Gak enak mau ke gereja. Oke, ke gereja gandengan. Jalan bareng, wah mesra ya. Bahagia, senang lihatnya. Ibadah, nangis-nangis dia, wah berkat Tuhan luar biasa. Pulang, masuk mobil, lanjut lagi sampai rumah. Bapak Ibu Saudara, sangat mungkin hal ini terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita salah menyingkapinya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hal ini sebenarnya mau mengingatkan, kalaupun kau harus marah, kalaupun kita harus marah, janganlah berlama-lama. Jangan sampai matahari terbenam yang mau menunjukkan waktu. Jangan biarkan waktu itu berlalu tanpa ada penyelesaian. Dan jangan memendam amarah.
Karena apa Bapak Ibu Saudara? Ketika kita memendam amarah, kita akan menyimpan sakit hati, luka batin. Dan jangan biarkan orang yang kita marahi tidur dengan air mata. Pernah melihat pasangan kita habis berantem, mereka harus tidur dengan air mata. Anak kita habis kita marahin dengan sesenggukan, dia nangis di bantalnya. Saya pernah, baru-baru punya anak ya. Dulu saya pikir anak itu nakal. Kan gak ada ya anak nakal ya. Gak ada anak nakal, yang ada adalah orang tua yang belum menemukan caranya. Waktu itu saya belum tahu, saya marah anak saya. Sampai nangis. Sesenggukan dia mau tidur. Tidur saya lihat, ya ampun. Kenapa saya harus begitu ya? Besoknya saya tanya, marah kau nak sama aku? Iya. Kenapa? Terluka dia. Bapak Ibu Saudara, tanpa sadar, kita kadang membiarkan, apakah itu pasangan kita, anak kita, harus tidur dengan tangisan. Sehingga membuat mereka menjadi sakit hati, dendam, kecewa, bahkan luka batin. Dan ketika kita membiarkan ini, sama halnya kita sedang memberikan kesempatan kepada iblis. Berbicara tentang kesempatan di sini berarti memberi celah, memberi pijakan, memberi tempat atau ruang dalam hati dan pikiran untuk iblis berpijak di sana. Bapak Ibu Saudara, celah atau pijakan saya menggambarkan seperti seseorang yang akan naik panjat tebing. Pernah panjat tebing? Ya saya dulu pernah. Dulu Bapak Ibu Saudara ya. Karena badanku dulu tidak begini. Dulu saya masih bisa panjat tebing. Hanya butuh celah kecil saja, selama jari saya bisa masuk, saya bisa naik. Dan kaki saya ada celah kecil saja, selama ada pijakan, saya bisa naik tebing itu. Artinya, jangan pernah memberi celah kepada iblis, sekecil apapun itu. Jangan pernah menyimpan amarah yang begitu dalam. Karena itu bisa memberikan celah kepada iblis. Untuk iblis memaksa, memanaskan hati kita. Membakar amarah kita. Yang akhirnya membuat kita memiliki dendam, akar pahit di dalam kehidupan kita. Kita harus berhati-hati. Satu kali ada seorang ibu sudah usia udah dewasa, datang menjumpai saya. Pak, saya mau cerita. Silakan saya bilang. Tapi saya bingung Pak mau cerita dari mana? Dari mana aja Bu, nggak masalah saya bilang. Saya marah sama suami saya. Saya kecewa dengan dia. Kenapa Bu? Saya bilang. Bapak tahu, semenjak saya menikah, sampai usia tua saya hari ini, dia masih melukai hati saya. Perkataannya menyakiti hati saya. Bahkan tidak jarang, dia juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Pulang kadang bawa cewek, saya tutup mata. Saya menyimpan luka itu di dalam hati saya. Hari ini dia sakit, saya harus merawatnya dia. Sudah dirawat, kadang masih marah-marah. Saya nggak ngerti Pak, saya harus bagaimana. Pembicaraan panjang, saya cuma tanya. Ibu masih cinta sama Bapak? Dia diam. Tayaknya dia bilang, saya masih cinta. Oke, mari kita tata kembali. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang mengalami kekecewaan, luka di dalam hidupnya. Bisa mengambil keputusan yang salah, tapi juga bisa kita mengendalikan dan menguasai diri kita. Pilihan ada di tangan kita. Kita sadar di dalam keberdosaan, hal ini tidak mudah. Kecenderungan kita, kemarahan kita akan menghasilkan dosa. Menjadi perenungan bagi kita hari ini. Adakah
di antara kita hari ini masih menyimpan kemarahan? Apakah itu dengan pasangan? Dalam perjalanan pernikahan pasti ada luka. Kadang kita gagal menjadi suami yang baik buat istri. Kadang istri juga gagal menjadi istri yang baik buat suami. Sadarkah kita akan hal ini? Jika masih ada kemarahan di antara pasangan kita, mari kita selesaikan. Jangan biarkan itu berlarut-larut. Selain merusak hubungan, komunikasi juga bisa mengganggu kesehatan kita. Bagaimana dengan anak? Pernahkah kita bertanya kepada anak kita, adakah sesuatu yang melukai hatinya? Yang tanpa kita sadari. Apakah itu perkataan kita, perlakuan kita? Di mana anak seringkali merasa, papa mamaku tidak adil sama aku. Pernahkah kita mengetahui perasaan mereka? Jika ada, mari kita selesaikan. Mungkin ada kemarahan kita dengan rekan kerja kita. Mungkin rekan pelayanan kita. Maukah kita menyelesaikannya? Bahkan jika ada di antara kita yang marah dengan Tuhan, mari kita selesaikan. Mau sampai kapan kita akan menyimpan kemarahan itu? Jangan biarkan kemarahan kita menghasilkan dosa. Segera selesaikan. Minta tolong Allah Roh Kudus menolong dan memampukan kita. Kita sadar kita terbatas. Kita tidak punya kekuatan itu. Tapi kita percaya Allah Roh Kudus akan menolong dan memampukan kita. Sehingga kita tidak membiarkan iblis bekerja untuk membiarkan kita hidup di dalam dosa. Saya percaya kasih anugerah Tuhan akan menolong, memampukan kita untuk kita marah tetapi tidak berdosa.